sosial media belum tentu menguntungkan kandidat. Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, ini kita lihat Pak, kawan-kawan yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah, kemudian mencalonkan diri sebagai presiden, kayaknya sudah mulai tampil nih Pak di sosial media Pak. Apakah ini menguntungkan bagi beliau-beliau itu Pak? Ya tergantung Mas Yuki. Seperti tampilan Mas Yuki sekarang kan rambutnya baru potong. Nah ini potong di mana ini Mas Yuki? Kemarin sore Pak, saya jalan-jalan ke Cikini Pak. Ada salah satu barbershop, saya potong di sana Pak. Kemudian hairstylenya ngomong ke saya Pak ini cocok Bapak model jarhead. Saya bingung apa tuh jarhead Pak. Ternyata untuk anak-anak zaman sekarang di Indonesia jarhead itu model seperti tentara Inggris Pak. Luar biasa, memang benar-benar seperti tentara Inggris di sosmed Mas Yuki. Ya. Seperti tentara Inggris di sosmed Mas Yuki sekarang ini. Nah jadi tampilan jarhead itu kan konkret, sehingga banyak kandidat-kandidat itu merasa perlu diupload ke sosmed. Mereka pikir sosmed itu sesuatu yang mudah, murah, dan menguntungkan buat mereka. Cuma mereka tidak menyadari bahwa tampilan-tampilan itu juga harus ditata, diukur, dan kita bisa melihat struktur tampilan itu. Jadi tampilan-tampilan para kandidat di sosmed itu nggak bisa sembarangan Mas Yuki. Jadi mereka jangan hanya berpikir bahwa mereka bisa muncul di sosial media, dilihat masyarakat, dilihat orang yang penuh aktivitas, kemudian juga dianggap menjadi figur atau simbol simbol tokoh masyarakat, sehingga dia merasa dirinya terkenal. Bahkan di antara pejabat-pejabat sekarang yang sudah mau tampil, mereka menginginkan juga dilihat oleh masyarakat. Mumpung mereka menjadi pejabat, sehingga mereka punya waktu atau punya aktivitas, punya biaya, anggaran yang bisa mensupport mereka menjadi orang yang bisa dikenal di kalangan sosial media. Nah, pandangan para kandidat ini beranggapan bahwa sosial media itu bisa murah, mudah, dan menguntungkan buat mereka. Saya rasa itu keliru. Karena dalam sebuah konsep komunikasi pemasaran, melakukan promosi dan segala sebagainya, melakukan kampanye, semua tools itu tidak bisa berdiri sendiri. Sosial media, apakah itu Facebook, apakah Instagram, atau apapun, atau Twitter sekalipun, itu harusnya dilihat sebagai sebuah tool yang mesti terintegrasi dari semua kegiatan kampanye mereka. Jadi tidak bisa hanya sosmed dia bagus, kemudian dia pikir ini menguntungkan, atau sosmed dia lihat banyak foto-fotonya tampil, video-videonya sering diupload, dia pikir semakin banyak itu semakin bagus. Tidak seperti itu juga Mas Yuki. Jadi harus betul-betul dihitungkan sebuah langkah yang komprehensif, dan yang paling penting adalah langkah yang terintegratif. Seperti kaosnya Mas Yuki aja kan, Guns N' Roses, antara pistol dan mawar. Itu adalah sebuah perpaduan antara soft dan hard misalnya, kemudian agresif dan defensif, ada yang kekerasan, ada yang damai, semacam itu. Jadi yang namanya tools dalam melakukan promosi kampanye itu harus komprehensif. Dia tidak bisa diandalkan sebagai satu senjata andalan dan kemudian seorang kandidat bisa mengambil keuntungan maksimal di situ. Tidak sesederhana itu. Bayangkan kalau misalnya besok ternyata tim kreatifnya melihat bahwa Facebooknya ternyata tidak pas untuk langkah kampanye yang ingin diusung, itu akhirnya menjadi sia-sia dan menjadi cacat sejarah buat kandidat itu, Mas. Pak, kedepannya Pak, kalau seandainya seorang kandidat yang biasa dimain di sosial media Pak, langkah-langkah awal itu Pak seperti apa gitu Pak, yang konkret gitu Pak, untuk penjelasan kali ini gitu Pak? Iya, yang paling penting itu jangan kegenitan Mas Yuki. Itu yang paling penting itu ya. Saya lihat semua kandidat itu genit dalam bersosmed. Kemudian dia hanya menganggap bahwa sosmed itu bentuknya hanya foto, upload semacam itu. Sehingga dia menyuruh orang sembarangan, mana yang menurut dia bisa mengelola itu ya dia kelola, dan dia bayar murah. Dia pikir, oh mumpung saya jadi pejabat, ini ada staf saya yang menangani media di organisasi itu, di satuan kerja dia. Nah, yang menangani media itu dia minta
sebagai kerjaan tambahan, kan dia bisa tambah insentif sedikit-sedikit dan murah. Udah dong, coba bikin sosmed pribadi saya, tayangin aja kegiatan-kegiatan saya sehari-hari yang sifatnya lebih personal daripada kegiatan kantor. Dia pikir itu murah dan mudah, padahal belum tentu itu menguntungkan. Jadi yang harus dia lakukan adalah kalau seorang kandidat serius mau maju dalam kampanye pilkada atau apapun, dia harus membentuk tim sosial media yang profesional. Profesional itu seperti apa? Dia harus periksa latar belakangnya, dia harus periksa karya-karya dia mengelola sosmed sebelumnya, dan sosmed itu dimaksudkan untuk apa dalam bagian integrasi kegiatan kampanye dia. Jadi dia tidak bisa tunggal, Mas Yuki. Itu yang harus dipersiapkan. Jadi dia harus betul-betul pakai tim yang profesional. Jangan hanya misalnya satu tim, satu bulan misalnya satu orang dia bayar 4 juta, 5 juta, mungkin ada 3 orang atau 4 orang, mungkin total dia harus habis 15 miliar, kemudian dia pusing. Waduh, 15 miliar mahal nih, setahun berarti bisa sekitar 180 juta. Tapi kalau dia menyuruh stafnya di kantor, mungkin hanya ditambah 1 juta, setahun paling habis 12 atau paling banyak 15 juta sama uang rokok, dia pikir dia bisa menghemat 90%. Ini keliru, Mas Yuki, cara-cara seperti ini. Karena belum tentu hasilnya baik, dan saya pikir 80% lebih itu akhirnya jadi sia-sia, bahkan bisa negatif buat dia. Karena apa? Karena rekam jejak yang ditayangkan di sosmed itu belum tentu sinkron dengan tampilan dia nanti ketika dia betul-betul melakukan kampanye politik. Pak, ketika di lapangan Pak, sosial media digunakan oleh calon kandidat, apakah itu etika berpolitiknya baik ataupun etika berpolitiknya kurang baik? Sementara kan di lapangan mereka hanya tampil ala kadar, sementara di sosial media mereka tampil wah gitu Pak. Menurut Bapak selaku pengamat politik, apakah etika itu baik dan benar gitu Pak? Ya, itu terkait etika, dan boleh-boleh saja orang misalnya hanya bekerja kipas-kipas di lapangan, kemudian di sosmed dia seolah-olah bukan hanya kipas-kipas tapi juga bisa terbang, atau juga dia bisa punya ilmu pencaksilat yang banyak misalnya. Tapi bagi saya itu adalah sebuah strategi yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Karena bukan apa-apa, Mas Yuki, kalau misalnya dia di bawah hanya taunya main kipas-kipas aja, kemudian di sosmed ternyata dia ditampilkan bisa terbang. Siapa yang bisa mensinkronkan argumen antara kipas-kipas dan bisa terbang ini? Itu yang harus bisa dia jaga. Ketika timnya kedodoran untuk menjelaskan bahwa kandidat ini memang bisa terbang misalnya, orang-orang nanti kan akan menilai argumentasi itu. Konteksnya, pakaiannya, cara pandangnya, ekspresinya, pewarnaannya, itu penting untuk tampilan seseorang kalau dia mau tampil di sosmed untuk kepentingan politik, Mas Yuki. Karena bukan apa-apa, kadang kita tersenyum tertawa-tawa gitu, fotonya tampil, kemudian ternyata tanpa sadar di belakang kita adalah orang-orang yang masyarakat bisa menilai orang-orang itu tidak jujur misalnya. Orang-orang itu ternyata pendukung kandidat lain. Orang-orang itu ternyata sering muncul dengan menggunakan fasilitas negara. Itu berbahaya buat yang bersangkutan, Mas. Nah, hal-hal detail seperti ini itu tentu tidak akan bisa dikoreksi, diperiksa, dan diamati secara cermat oleh tim yang tidak profesional, Mas. Kalau cuma sekedar foto upload, semua orang juga bisa gitu. Nggak bayar pun juga bisa kita. Cuma ini harus berhati-hati karena ini adalah pekerjaan yang mengandung resiko dan harus ditangani oleh orang yang profesional. Karena apa? Karena kita berharap tindakan kita tampil di sosmed itu bisa mendapat keuntungan politik yang maksimal. Nah, kalau cuma berharap yang penting rame, yang penting terlihat, yang penting dia dikenal, itu tidak cukup buat orang untuk memilih, bahkan bisa jadi bumerang. Pak, terkait dengan sosial media Pak yang marak digunakan oleh calon pemimpin yang akan kontestan dalam pemilu ataupun pilkada Pak, ini boleh dibilang mencuri start atau tidak Pak? Kemudian sebagai penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada Pak, pemerintah harus menertibkan nggak Pak sosmed ini Pak gitu? Enggak, karena penyelenggara atau siapapun yang terkait dalam pemantauan pemilihan langsung itu sebenarnya wewenang mereka itu ada ketika penyelenggaraan itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan pasangannya, nomor urutnya, dan masa kampanyenya. Itu yang menjadi
wewenang penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Cuma masalah dan sehingga kandidat-kandidat itu bebas sebelum terkena ketentuan itu, mereka bebas bisa tampil apapun. Dalam mencuri start, ya kalau dia terlalu memunculkan simbol-simbol politik, memunculkan misalnya dukungan dari parpol-parpol tertentu, itu memang bisa diributkan orang dan juga tidak terlalu menguntungkan buat kandidat yang bersangkutan. Nah, konsep mencuri start itu harus hati-hati dan cermat dan harus cerdas, Mas Yuki. Harus tepat kapan dia tampil dan bagaimana dia tampil. Jadi yang namanya sosmed itu memang harus berhati-hati karena orang bisa menilainya dari banyak segi dan banyak sisi. Nah, sosmed pun juga sebenarnya sama dengan dunia nyata, Mas Yuki. Dia juga harus tepat timingnya. Itu harus dihitung frekuensinya, harus dihitung ambilannya apa. Apakah kita ingin memunculkan bahwa kandidat ini adalah orang yang bijak? Apakah kita ingin memunculkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang dekat dengan dunia keagamaan? Apakah dia juga orang yang komit dari sisi pemberantasan korupsi? Itu harus dipilih karakter-karakter ini. Jadi tidak bisa sembarangan seperti orang gelar di pasar tradisional, kemudian setiap orang bisa melihat dan menyapanya secara bebas. Ini harus dikemas betul-betul dan harus dimunculkan secara baik. Pak, sementara kan Pak di Indonesia ini Pak, rakyat kan nggak semuanya mempunyai gadget Pak, nggak semua mempunyai HP Android ataupun semacam itu Pak. Sosmed sendiri Pak, berapa persen sih Pak keuntungannya untuk memenangkan seorang kandidat menjadi kepala daerah itu Pak? Ya, kita kan tahu bahwa tingkat penetrasi gadget, tingkat penetrasi orang-orang yang terkoneksi dengan internet itu kan masih terbatas. Dan mereka pun biasanya yang terkoneksi dengan internet itu mayoritas relatif tidak responsif atau cenderung menghindar pemberitaan atau wacana-wacana politik, Mas Yuki. Ada sekitar 20% dari masyarakat ini, 15-20% yang memang aktif mengikuti isu-isu politik ini, dan mereka biasanya aktif juga berargumen, aktif bertarung, mengambil posisi antara setuju tidak setuju, suka atau tidak suka. Nah, disinilah sebenarnya peran sosmed itu. Peran sosmed ini adalah ingin menunjukkan bahwa orang ini bisa diterima oleh banyak pihak dari para pasukan-pasukan netizen yang ada bertempur di dunia sosial media ini. Nah, apabila ternyata dia tampil di sosmed itu malah mendapat simpati kelompok tertentu dan kelompok ini minoritas di sosmed, apakah tidak merugikan buat kandidat ini? Akhirnya mayoritas menganggap bahwa dia tidak pro kami yang mayoritas. Dia lebih senang atau dia lebih dilihat tampil lebih dekat orang-orang yang minoritas secara politik. Nah, kalau ini terjadi, itu justru merugikan buat kandidat. Walaupun kandidat itu mungkin sebenarnya memang betul-betul dekat dengan kelompok minoritas, tapi kan kalau kita mau tampil di sosial media, kita harus menunjukkan bahwa kita dekat dengan semua orang dan kita sanggup merangkul semua orang. Nah, jadi yang namanya kandidat memang nggak bisa memunculkan sebuah label tertentu di sosmed, Mas Yuki, karena itu fatal. Pak, ini sedikit gambaran Pak untuk sahabat kita, teman-teman Citra Indonesia Pak. Apa sih Pak tip and triknya untuk seorang kandidat agar sosmed dipergunakan sedemikian untuk memenangkan pemilu Pak? Tipsnya Pak? Yang seperti tadi saya bilang kan, pertama yang saya bahas tadi kan timnya harus profesional. Tapi terlepas dari itu ada hal-hal lain yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah dia harus melakukan survei dulu. Dia harus memetakan situasi dan kondisi pertarungan politik ke depan seperti apa, sehingga yang namanya sosmed itu muncul berdasarkan analisis survei itu, analisis kondisi dan realita yang ada untuk pertarungan ke depannya. Jadi dia harus punya data dan informasi yang tepat, kapan sosmednya tayang, dan kapan dia melakukan gerakan-gerakan atau kampanye politik yang lebih nyata di masyarakat secara luas dan secara langsung itu. Jadi sosmed itu harusnya
terintegrasi dengan gerakan-gerakan belusukan, sosialisasi di lapangan, Mas Yuki. Jadi sosmed dia tidak bisa siaran sendiri, siaran di langit, kemudian dia menganggap bahwa orang semua tahu tentang dia karena sosmed dia penggemarnya banyak, pengikutnya banyak. Itu tidak jadi ukuran, karena dunia sosial media itu adalah dunia virtual yang dia harus dikonfirmasi dengan dunia nyata. Itulah yang kita katakan bahwa orang apabila ingin memenangkan pertarungan politik dan dia hanya mengandalkan dunia virtual seperti ini, dia akan kecewa nantinya. Karena untuk konteks Indonesia, apapun itu realitas sesungguhnya, realitas sosial dan politik yang ada di masyarakat, itulah yang akan menentukan keputusan memenangkan dia atau tidak, Mas Yuki. Terima kasih ya Pak Yanto atas penjelasannya. Semoga media sosial dapat memberikan kontribusi bagi pemenangan pemilu bagi salah satu kandidat. Terima kasih Pak Yanto. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan sosmed untuk pilkada. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin di channel konsultanpolitik.com dan jangan lupa komen, like, and share.